Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini gue mau sedikit kasih tips ya untuk membersihkan casut. Nah, versi pemula ya. Itu kok dikit banget casutnya? Iya, emang dikit. Namanya juga pemula, ya kan? Nah, makanya gue ngasih ya yang simple-simple aja nih, gitu. Emangnya harus dibersihin? Iyalah, casut kan asalnya dari got ya, kebanyakan. Ada juga sih yang budidaya, dan itu pun ya tetaplah untuk ikan kita, menjamin ikan kita sehat ya, kita harus bersihin itu untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Oke, ini gue nggak bisa zoom karena gue pakai satu tangan untuk megang kamera ya. Nah, satu lagi ya untuk aktivitas. Oke, sebentar gue nyalain dulu airnya. Airnya kecil aja, nggak usah gede-gede. Untuk wadah gue pakai botol aqua ini. Nah, ini kita kita siram begini, kan keaduk dia tuh. Nah, ini nanti casut yang mati atau kotoran-kotoran yang ringan itu turunnya bakal belakangan gitu. Nah, sebelum dia turun semua, kita buang. Itu, nah tuh casut-casut yang matinya tuh. Nah, yang udah putih-putih tuh, itu bakal buang gitu. Nah, terus langsung bersih enggak, kita ulangin berkali-kali. Pokoknya sepenglihatan mata kita aja. Sekiranya udah bersih ya udah cukup gitu. Nah, ini kan keaduk nih. Itu. Keaduk, nanti yang mati ini yang udah putih-putih tuh dia bakal ngambang-ngambang dulu tuh. Nggak langsung turun. Nah, ini kita buang lagi gitu. Nah, kita ulangin terus sampai bersih. Cuman ini udah bersih sih. Ini udah kondisinya udah bersih tuh, lihat. Lumpur-lumpurnya pun udah nggak ada. Gitu. Kayak gitu aja sih, simple. Simple. Nah, terus kalau kotoran yang berat gimana, kayak pasir-pasir gitu kan, suka ada pasir-pasir. Gampang aja. Ini kayak gini nih. Nah, ini posisinya dia di bawah nih, paling dasar nih. Pasir-pasirnya itu tuh ada di bawah situ tuh. Gitu. Nah, ini kita tunggu dia saling memegang ya, saling memegang satu sama lain. Nah, kalau kayak gini masih mencar nih. Ntar kalau dia udah ngumpul, udah saling memegang, kita comot aja pakai tangan. Comot. Kayak gini nih, gue comot nih. Aduh, susah juga gue pakai satu tangan nih. Nah, misalnya gini nih, gue comot. Nah, ini udah bersih nih. Karena pasirnya itu di bawah. Pasirnya di bawah. Gitu. Kayak gitu aja. Gitu. Nah, coba gue ambil lagi. Tuh. Bersih udah nih. Tuh. Ya kan? Ini udah aman, kita kasih ke ikan gitu. Nah, gimana cara cepetnya untuk memberikan ke ikan supaya takarannya pun nggak terlalu sedikit dan nggak kebanyakan ya. Kalau dulu gue pakai pipet, cuman agak ribet kalau pakai pipet dan lama, ngabisin waktu. Nah, kalau sekarang gue cuman pakai ini doang. Ini gue isi dulu. Kalau mau dicampur obat biru pun sekalian nggak apa-apa, lebih bagus ya. Nih, gue ada obat biru. Mereknya bisa Methalin Blue, bisa Bleed It, serah. Nah, nih. Gue kasih tetes ya. Kayak gini. Nah, ini tunggu beberapa saat. Oke, udah pada turun, kita buang. Nah, jadi nggak usah banyak-banyak. Dah, segini pun masih ada apa namanya, Methalin Blue yang ke bawah sih. Nah, gitu. Bagusnya ditunggu dulu 1 atau 2 menit untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang masih menempel yang ada di cacing sutra ini gitu. Nah, udah begini, gue punya satu alat. Udah gue isi segini, gue tunggu. Ini apa namanya, gue ambil dulu alatnya ya. Nah, ini dia alatnya. Ini untuk pakan burung ya, untuk ngasih pakan burung atau ngasih apa ya, air minum burung ya. Nah, ini kan kalau kita baru beli itu ujungnya melengkung gitu ya. Itu kita potong aja, kita potong, dibikin lurus aja gini.
Nah, lurusnya itu disesuaikan sama jangkauan ke soliter atau ke toples ya. Itu kita sesuaikan. Jadi jangan terlalu pendek juga. Takutnya kalau lu punya rak yang raknya tuh apa namanya? Raknya tuh agak posisi toplesnya tuh agak jauh, nanti susah ngejangkaunya. Atau raknya pendek nih misalnya. Raknya pendek. Nah, itu lu bakal susah ini buat masukinnya gitu. Makanya panjangnya disesuaikan. Tapi lurus ya, jangan melengkung. Nah, ini potongannya nih. Ini potongannya, ini yang udah gue potong segini nih. Nah, tadinya kan melengkung dia. Nah, ini gue potong udah. Nah, gimana caranya? Sebentar. Berminyak. Sorry ya, gue pakai satu tangan nih. Maklum lah, kita masih pemula, belum ada kameramen. Oke, nah ini tuang aja. Tapi kayaknya airnya kebanyakan sih, buang dulu dikit lah. Nah, ini gue aduk-aduk dulu biar cacingnya nyebar ya. Biar dimasukin ke botolnya nggak susah. Mudah-mudahan nggak jatuh. Gue cuma takut jatuh nih, karena nggak ada yang pegangin. Oke, nah udah, dikit lagi. Tuh kan jatuh. Apa gue kata? Nah, kocok dikit, masukin deh tuh. Kebanyakan gak sih? Ya udah deh, udah deh. Nah, ini untuk gue punya sekitar puluhan ya, kira-kira antara 50 sampai 100 ikan. Segini menurut gue cukup sih. Itu. Nah, ini kan dia di bawah nih. Dia di bawah nih, ya kan, ngegumpel gitu kan, ngumpul. Kita kocok. Kocok, terserah lu metode ngocoknya gimana dah. Tuh. Kocok ya. Dia bakal nyebar, ya kan? Nah, dia bakal nyebar. Nanti tinggal kita tuangin aja ke ikan, cerot gitu. Oke, praktek ya, langsung praktek aja ya. Sip. Nah, ini yang maksud gue tadi nih ya, kenapa panjang selangnya ini harus disesuaikan. Karena gini nih, kayak gue punya rak itu kan terlalu pendek nih jaraknya. Nah, kalau gue begini itu enak nyampe. Tapi kalau dia selangnya cuman pendek, lu ngambilnya selangnya cuman segini nih, itu bakal susah. Yang ada ntar belecetan kesini keluar gitu. Kalau kayak gini kan pas dia masuk ke dalam nih. Nah, selangnya itu pas masuk ke dalam gitu, pas banget kan. Jadi gue nggak kepentok ini pun nggak masalah karena selangnya masuk ke dalam gitu. Itu maksud gue kalau ininya disesuaikan kayak gitu. Nah, ini ikan-ikan gue yang di dalam toples sih berantakan sih masih. Ntar gue kocok dulu ya. Nah, udah kekocok. Tinggal kita kasih FCCP makan. Nah, ngasihnya pun enak, serot nggak usah dipencet ya. Kalau dipencet, waduh, kebanyakan ntar. Jadi lu tinggal tunggingin aja, kayak gini nih, tunggingin. Nah, sambil dikocok-kocok lagi kayak gitu. Itu pun juga lumayan sih. Nih kita lihat ya, Aduh, mana sih nggak kelihatan ya? Tar. Ini. Tar, kocok dulu. Tuh. Kelihatan nggak? Nah, lumayan kan, segitu cukup lah untuk porsinya. Untuk porsi dia sekali makan. Nah, kalau gue tuh nggak setiap hari gue kasih casut. Aduh, keluar kan dia. Tuh, kayak gini maksud gue belecetan nih. Nah, ini sorry nih karena gue satu megang kamera, jadi gue kurang fokus. Dia belecetan begini nih maksud gue nih. Kita kasih kemana ya? Itu. Nah, kalau kayak gini kan, ntar kocok lagi. Oke, terus, nah, tuh pas lah, tuh pas gitu. Oke, nah, terus ngasih makan yang di botol juga enak. Nah, gue ngasih makan yang di botol yang mana ya? Ini aja dulu nih. Tuh, tinggal gitu-gitu doang.
nggak usah dipencet ya, kalau dipencet kebanyakan ntar. Terus cepet jadinya. Nah, udah, gue mau lanjut yang itu nanti ya, agak ribet nih, gue harus ngolong-ngolong meja soalnya. Oke, jadi itu aja tips dari gue ya, mulai dari cara ngebersihin sampai ngasih makan. Ini versi pemula ya, ini masih banyak banget. Kalau untuk jumlah ikan gue segini mah, tuh ikan gue cukup banget, cukup. Tapi kalau buat burayak beda lagi ya gitu. Buat burayak tuh bisa kita pakai corong atau kita iris. Nah, terserah deh mau metode yang mana. Nanti gue coba bikinin videonya ya, untuk yang diiris ataupun pakai corong. Ya pokoknya untuk burayak lah. Oke, itu aja. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.